Sajian hati. Tenangkan hati. Bunda, ada yang mau nanya nggak nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Dian Nurdiani dari Bogor. Bercerita tentang saya dan suami. Kalau masih ada harusnya tanggal 28 Februari besok ulang tahun pernikahan yang ke-14. Tapi qadarullah Allah kasih kami kesempatan untuk bersama sebagai suami istri hanya dalam waktu 10 tahun 5 bulan. Selama 10 tahun udah siap sebetulnya dengan omongan orang-orang yang suaminya cuci darah ya, berarti udah siap dong gitu. Covid kemarin 2021 qadarullah semuanya harus sama menjalani karena kena juga kan. Sebetulnya beliau yang jaga saya Ustadz gantian gitu selama 10 tahun itu kan saya yang menemani beliau, tapi 2 minggu terakhir itu karena saya yang duluan beliau yang benar-benar menjaga saya gitu sampai akhirnya beliau yang ngedrop harus dibawa ke rumah sakit walaupun beliau bilang saya nggak mau ke rumah sakit, saya mau di rumah. Beliau akhirnya saya mau pulang, gimana caranya saya mau pulang. Qadarullah hari itu beliau pulang jam 3 pagi Ustadz. Jam 3 pagi subuh saya pulang kemudian membersihkan seperti biasa gitu kan ya. Dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya beliau dalam kondisi terbaiknya gitu loh Ustadz. Benar-benar bersih banget gitu kan. Dan setelah sholat subuh saya minta izin sebentar. Pas kembali ke kamar alhamdulillah masih bisa mengucapkan la ilaha illallah untuk yang terakhir kali di kupingnya, udah gitu beliau gak ada. Tapi kalau lagi sendiri itu Ustadz Masya Allah, kalau udah yang kok dia kayak gitu ya, coba begini gitu kan. Jadinya kadang-kadang kalau padahal udah dikuatin nih, udah bisa dapat ini, Allah udah kembaliin, Allah udah baik banget gitu kan. Tapi kalau pas lagi sendiri itu yang sepertinya masih berasa gimana ya, Bunda gitu. ya, Jadi masih bagaimana berasa. Ustadz Ahilman supaya hati ini bisa lebih tenang lagi seperti lebih ikhlas itu. lagi, lebih tenang lagi. Iya begitu, terima kasih A. Bunda, ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai memang tidak mudah untuk bisa kita terima, betul? Apalagi selama hidup kita sangat bergantung sama beliau. Kemana-mana dengan beliau, menghabiskan waktu dengan beliau. Rasanya kalau boleh meminta ingin sekali kembali lagi bersama dengan beliau, ya enggak Bunda? Tapi hidup harus terus berjalan Bunda. Saya sering menyampaikan untuk semua yang telah pergi meninggalkan kita, bukan kehilangan. Tapi Allah yang pernah menitipkan, mengambil lagi. Karena Allah lebih sayang daripada kita yang pernah dititipkannya. Maka ke depan kita harus lebih tenang menjalani hidup. Apa kunci ketenangan? 1, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan menyebut mengingat nama Allah, hati akan jadi tenang. Mohon maaf, banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Kenapa? Kurang zikir, banyak mikir. Jawab, Bunda sayang, kalau Bunda disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Kalau Bunda punya masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kalau Bunda ditinggal pergi sama orang yang dicintai, yang diingat Allahnya atau orang yang perginya? Coba belajar sekarang. Biar lebih tenang, biar lebih tegar dalam hidup, libatkan Allah.
Allah tak mungkin menitipkan apapun dalam hidupmu. Kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat menerima titipan itu. Begitu sebaliknya, kalau Allah mengambil titipan itu, berarti kata Allah cukup. Sampai sini. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Manusia boleh meninggalkan kita dan pasti akan ninggalin kita. Tapi percayalah, ada satu zat yang tak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Teteh berjalan ya bersama Allah. Siapa yang sedang merasakan satu kesulitan dalam hidup, kemudian dia bersabar dan dia berharap pahala dari kesulitan itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah siapkan pahala terbaik untuknya. Doakan suami terus, teteh melangkah lagi, sibukkan diri dengan aktivitas yang baik. Nanti pelan-pelan kita terbiasa kok. Tidak ada orang yang pernah ada di hati kita. Belajar ikhlas untuk melepas, belajar ridho untuk menerima. Maka bunda jadi tahu dan jadi sadar. Hidup kita akan lebih kuat kalau kita bersama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bunda Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kenapa 10 tahun menemani kemana-mana tapi 3 hari terakhir di saat vitalnya beliau, di saat beliau perlu banget gitu loh, ditemani, justru nggak menemani, itu yang beneran bikin nyesel banget gitu loh. Ditambah kami nggak punya momongan ya, jadi beneran aku mau ngapain buat siapa lagi gitu, udah nggak ada suami, anak pun nggak ada gitu kan. Jadi mau ngapain lagi, sebenarnya sempat berpikiran itu buat apa lagi gitu kan, karena emang tinggal sendiri gitu. Dapat kesempatan untuk bertanya itu, insyaallah lega ya. Mungkin memang harus lebih banyak bersyukur dan lebih banyak berzikir lagi, mengingat Allah bahwa kita ternyata nggak sendiri dan bahwa ternyata banyak orang-orang juga yang mempunyai ceritanya masing-masing yang mungkin lebih berat. Kalau saya jadi beliau mungkin saya nggak bisa, dan kalau beliau jadi saya juga mungkin nggak bisa. Jadi Baik pemirsa dan jamaah di Masjid As-Sofia, kita sudah sampai di segmen baru nih. Selama di bulan Ramadan ini akan ada segmen sepucuk surat untuk Ustadz hadir selama Ramadan. Bagi bunda yang ingin cerita bisa kirim pertanyaan melalui media sosial di Instagram maupun di chat WhatsApp-nya Kajian Hati nih. Nah kebetulan aku sudah ada surat yang menghampiri Ustadz dan akan aku bacakan ya. Rumah tanggaku sedang di ujung tanduk karena ulah suamiku yang tega bermain nakal di belakangku. Semuanya berawal baik-baik saja. Aku dan suamiku hidup tentram bersama anak-anak di Palembang. 8 tahun jalan rumah tangga, tiba-tiba suamiku meminta izin untuk merantau ke ibu kota Jakarta. Aku izinkan dia demi masa depan anakku dan nafkah yang lebih layak. 1 tahun di Jakarta semuanya baik. Suamiku penuhi kewajibannya dengan memberi nafkah kepada anakku. Akan tetapi secara mendadak suamiku memberi kabar ingin menikah lagi dengan wanita lain. Hatiku sakit Ustadz mendengar kabar ayah anak-anak bermain hati dengan perempuan lain. Akan tetapi Ustadz, sekarang aku masih pertahankan hubungan ini. Aku tak mau mengecewakan anakku. Lagipun suamiku itu masih penuhi tanggung jawabnya soal nafkah anak. Tak tega rasanya aku bikin anakku hidup susah. Aku sudah coba cari pekerjaan sana sini. Tapi tak ada yang mau terima lamaranku. Salahkah aku terus bertahan Ustadz? Silahkan dijawab Ustadz. Bunda,
Rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Rumah tangga itu ibadah. Kalau ibadah ada pahalanya atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Kalau pahalanya banyak, pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Ini godaan atau bukan? Apa godaan mana? Memang berat ya. Mungkin yang pertama izin ya Bunda yang bertanya. Coba tanyakan lagi kepada suami. Punten, jarak dekat aja sama pasangan ada masalah. Apalagi jauh. Atau lebih baik jauh. Jangan-jangan saya lebih baik jauh sama pasangan. Liur deket mah. Enggak kan? Yang namanya masalah pasti ada. Maka yang pertama Bunda tanya lagi sama suami. Ayah benar. Benar. Kan ini kan jarak jauh kan? Suruh pulang tanyakan. Benar. Serius. Siap. Yakin. Berpoligami itu tidak mudah. Butuh proses. Butuh ilmu. Butuh apa lagi? Butuh ilmu yang paling penting mah. Uang, duit, harta bisa dicari. Tapi ilmu itu yang harus kita miliki. Makanya mohon maaf ya. Jangan pernah bermimpi dan berharap menambah lagi sebelum yang pertama bahagia dengan kita. Biasa aja Bu. Jangan kayak kesel begitu, ibu ada masalah apa sih? Dan wahai suami, kalau istrimu belum siap, jangan pernah memaksakan hati. Sebelum hati itu mampu menerima semua kondisinya. Berharap semua akan baik-baik saja. Kembali lagi kepada keadaan yang semula. Ingat jangan mikir senangnya aja. Tapi juga lihat konsekuensi yang bisa kita dapatkan dari keadaan itu. Dan Bunda bertahan walaupun sakit menurut AA. Selama suami bertanggung jawab, selama suami masih memberi nafkah, selama suami mau memperbaiki keadaan, rasanya masih ada peluang untuk bisa bertahan dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Semua urusannya baik baginya dan itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz buat hari ini. Terima kasih para jamaah. Dan terima kasih untuk para pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan. Dan saya Fairuz Arafik mohon undur diri. Sampai bertemu di kajian hati episode selanjutnya. Kajian hati. Tenangkan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.